Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munir wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kaum muslimin, kaum musliman, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, semoga kita terus diberi kekuatan dan kesehatan. Tentunya ingin memanfaatkan waktu ini seefektif mungkin. Tidak saja waktunya terbatas, tapi sebetulnya yang patut disampaikan kepada para jamaah itu banyak sebetulnya. Tapi kita coba membatasi pendahuluan dan mukaddimah. Kaum muslimin, kebetulan sekali hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal yang bagi kita umat Islam adalah tanggal bersejarah. Sejarah apa? Sejarah kelahiran pembawa ajaran agama yang kita anut ini. Dan patut sama-sama kita maklumi, kalau bangsa Indonesia sejak dimerdekakannya negara ini menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal menjadi libur nasional. Apa yang dilakukan orang di hari libur nasional tanggal 12 Rabiul Awal ini? Yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah kita larut bicara tentang hari kelahiran saja? Sebetulnya tidak seperti itu. Maka kita coba lihat ayat 45 dan 46 surat Al-Ahzab seperti yang dibacakan tadi. Allah memanggil ya ayuhan nabi, wahai nabi. Jadi bukan dipanggil ya Muhammad, wahai nabi. Itu dipanggil, itu jabatannya. Terkait dengan jabatanmu. Begitu itu. Apa yang disampaikan oleh Allah? Inna arsalnaka, sungguh kami sengaja mengutus dirimu hai Nabi. Apa gunanya? Pertama yang harus kamu lakukan itu syahidan. Syahidan itu bahasa akademisnya atau bahasa perguruan tinggi itu melakukan observasi dengan sebaik-baiknya terhadap realitas umat. Itu namanya syahidan. Bukan sekedar jadi saksi. Terjemahan yang biasa dikemukakan orang di sini bukan menjadi saksi, tapi melakukan observasi. Persoalan apa
yang dihadapi oleh umat manusia ketika itu. Lihat realitasnya, apa dan mengapa begitu. Itu tugas pertama. Tugas kedua, baru nanti wa mubasysyira, memberikan suasana-suasana yang menyenangkan bila orang sudah biasa melakukan kebaikan. Wah, kalau ini Anda kerjakan, ini bermanfaat sekali. Wah, ini disenangi betul oleh Allah. Ini sangat disukai oleh orang banyak. Teruskan ini. Informasi-informasi yang menyenangkan ini yang diutamakan dulu. Itu kapan itu? Setelah melakukan observasi. Kaum muslimin, observasi itu pengamatan langsung oleh seseorang terhadap realitas kehidupan masyarakat dan bagaimana memperbaikinya. Ini sebenarnya kaum muslimin tugas utama pemerintah. Dan memang Nabi Muhammad ketika diutus itu memang untuk menjadi orang seperti itu. Tugas utama seorang yang menjadi pemimpin itu adalah mengobservasi, mengamati secara detail apa yang sedang menjadi realitas kehidupan. Sesudah itu baru diberikan informasi-informasi yang menyenangkan terhadap apa yang sudah baik. Sedangkan yang ketiga, wanadhir, beri peringatan bila orang melakukan kesalahan, bila orang melakukan pelanggaran. Yang keempat, tugasmu hai Nabi, kata Allah, wada'iyan ilallahi, ajak seluruh umat manusia ini untuk menuju kepada Allah. Wada'iyan ilallah, ajak orang ini sepertinya sedang berangkat dan menuju Allah. Ini kaji utama yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Caranya bagaimana? Ini yang disebutkan biizni, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Bukan apa maumu, tapi apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu seorang pemimpin itu melaksanakan tugasnya. Kamu harus bak seperti sirajan munira, bak seperti lampu yang bisa menerangi. Kehadiranmu sebagai pemimpin, hai Muhammad, hai Nabi, kata Allah, sirajan munira, lampu yang menerangkan, yang memberikan cahaya, yang membuat orang lain bukan jadi kegelapan, bukan gaduh yang terjadi setelah kamu bekerja atau sedang kamu bekerja. Begitu itu sebetulnya kaum muslimin. Nah, memperingati orang ini yang penting dilakukan di tanggal 12 Rabiul Awal. Apa tugas utamanya? Tugas utamanya itu tadi ada sekitar 5 tugas utama. Seorang pemimpin sebetulnya meniru tugas yang dilakukan atau yang diterima oleh Nabi ini. Sebelum memimpin, sebelum menjabat, lakukan dulu observasi. Sesudah itu buat visi yang jelas dan dudukkan visi itu dengan misi, tahap-tahap kerja. Jadi sangat hebat sekali ayat ini kaum muslimin. Ini bicara manajemen berpikir seorang pemimpin sebetulnya. Jadi Al-Quran itu benar-benar menjadi hudan linnas, karena dia memberikan pencerahan dan arahan. Al-Quran itu benar-benar memberikan
arahan sekaligus pencerahan kepada siapapun. Kaum muslimin, itu hal-hal yang patut kita baca, dan ini sebetulnya yang ingin dikembalikan, disegarkan kembali pikiran umat tentang siapa dan apa tugas Rasul itu. Maka disebutkan di dalam ayat lain itu, wa ma kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Apapun yang ada di diri Nabi itu adalah contoh tauladan bagi siapa, bahkan bagi orang yang ingin kehidupan akhiratnya itu lebih baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang memang berharap untuk bertemu Allah dan mendapat ketenangan dan kebahagiaan nanti di akhirat, itulah orangnya yang akan meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi itu. Kaum muslimin, 5 hal tadi menjadi tugas seorang pemimpin itu: melakukan observasi, mengakui kebaikan yang sudah dilakukan orang. Yang ketiga, memberikan peringatan untuk melakukan perbaikan. Kalau perlu diancam, kalau terus-terusan melakukan keonaran dan kejahatan. Jadi kaum muslimin, seorang pemimpin itu harus menghasilkan semangat-semangat seperti itu buat kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Kaum muslimin, dalam rangka mengingat kembali masa Maulid Nabi itu, inilah yang perlu kita buka-bukakan kembali, karena kita dalam waktu yang sangat terbatas, tidak mungkin semuanya bisa kita perbincangkan semuanya hari ini. Tapi kita berikan perhatian khusus kepada ayat 45-46 surat Al-Ahzab tadi, bahwa Allah sengaja mengutus Nabi itu di mana Nabi harus memberikan perhatian utama kepada kondisi sosial masyarakat, dan itu yang harus diluruskan. Para pemimpin dimanapun berada, mari kita ambil filosofis ayat ini, bahwa keberadaan kita mestinya adalah memberikan perbaikan dan kebaikan ke depan di mana kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La